Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siang ini berjumpa kembali kita di channel terus cara lulus tes psikotes, di mana saya akan menyambung judul pada kali ini, yaitu sesi bagaimana cara tim psikotes merekrut peserta. Oke. Bagaimana tim psikotes merekrut peserta. Ini judul sambungan dari judul-judul yang terdahulu, yaitu bagaimana tim psikotes membuat soal-soal. Tapi kali ini bagaimana cara tim psikotes merekrut Anda. Apa dasarnya? Nah, begitu. Jadi dasar-dasar tim psikotes merekrut Anda. Jadi dasar-dasar tim psikotes mengambil Anda atau akan menseleksi Anda agar lulus. Ini sebenarnya ini sangat mahal sekali. Ilmu ini sangat mahal sekali. Sebab ilmu ini saya yakin belum banyak orang mengetahuinya. Saya yakin ilmu ini belum banyak orang memahaminya atau mengetahuinya, rahasia bagaimana tim psikotes merekrut Anda, merangkul Anda sehingga Anda ditempatkan di perusahaan, diberikan kepada user atau pewawancara perusahaan untuk menerima Anda. Tinggal Anda sendiri yang menentukan nasib setelah Anda diunggulkan atau diseleksi oleh tim psikotes dan diserahkan kepada perusahaan. Tinggal bagaimana perusahaan atau Anda sendiri yang menyikapi pada saat berhadapan wawancara atau interview di perusahaan. Nah, pertama-tama itu nanti akan saya bahas juga bagaimana wawancara perusahaan sehingga Anda bisa diterima di perusahaan tersebut. Tapi namun kali ini akan saya sampaikan judulnya itu, yaitu rahasia tim psikotes mengambil Anda. Simak dan dengarkan baik-baik teman-teman. Simak dan dengarkan baik-baik teman-teman. Baiklah. Tim psikotes ini sebelum melaksanakan aktivitas kegiatannya, lembaga resmi ini akan ditunjuk oleh perusahaan. Nah, komposisi perusahaan akan dijelaskan oleh perusahaan kepada tim psikotes. Oke, ini saya bocorkan dulu sedikit. Komposisi atau data-data perilaku, komposisi perilaku yang dibutuhkan oleh perusahaan, yaitu jati diri atau perilaku kepribadian peserta yang umumnya, namun ini sudah jelas, maksudnya meskipun umum tapi sudah jelas, pasti yang itulah seluruh perusahaan menginginkan komposisi ini. Oke, dengar baik-baik. Yang pertama, perusahaan menginginkan Anda jujur. Nah, nanti saya kembangkan lagi. Ya, jujur ini banyak. Isi dari kejujuran ini ada komponen lagi. Tapi ini yang mendasar, yang sangat inti, yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi, yang dibutuhkan perusahaannya itu salah satunya peserta itu jujur. Nanti jujur ini saya kembangkan lagi, saya rincikan lagi banyak. Dari jujur ini, ya ini salah satu jujur. Oke, ingat. Jadi, yang pertama-tama perilaku jujur. Perusahaan menginginkan Anda itu perilaku jujur. Oke. Yang kedua, perusahaan menginginkan Anda
tim tadi, peserta yang akan direkrut, karyawan akan direkrut ini, peserta yang akan direkrut, yang menjadi pegawai atau pekerja di perusahaan tersebut, peserta itu mempunyai tanggung jawab, bertanggung jawab. Ini yang kedua. Yang pertama jujur, yang kedua bertanggung jawab. Tanggung jawab ini akan saya kembangkan lagi, banyak isi muatan tanggung jawab ini, banyak rincian mempunyai komponen-komponen tersendiri. Dari sikap Anda bertanggung jawab, dari perilaku Anda bertanggung jawab, ini nanti akan saya jabarkan lagi banyak muatan-muatan di dalam tanggung jawab ini. Itu yang kedua, ingat. Jadi yang pertama jujur, yang kedua tanggung jawab. Yang ketiga, perusahaan menginginkan Anda peduli. Apa maksud saya? Peduli, ya Anda mempunyai sifat peduli. Nanti akan saya kembangkan lagi apa itu peduli, banyak muatan peduli ini. Jadi yang ketiga ini peduli. Oke. Yang keempat, perusahaan ini akan menginginkan peserta itu, karyawan, calon karyawannya ini tadi mempunyai kreativitas. Apa maksud saya? Mempunyai kreativitas. Jadi 4 poin perusahaan yang diinginkan perusahaan dan akan diserahkan kepada lembaga resmi tim Psikotest untuk merekrut peserta calon pegawai perusahaan. Jadi ingat lagi teman-teman, yang pertama perilaku jujur, yang kedua mempunyai perilaku bertanggung jawab. Oke. Yang ketiga mempunyai perilaku peduli. Oke. Peserta itu mempunyai perilaku peduli. Yang keempat, peserta itu mempunyai kreatif. Oke, saya jabarkan satu-satu. Jadi, jujur itu akan melahirkan jika seseorang peserta itu jujur. Dengar baik-baik. Jika peserta itu jujur, perilakunya sudah tertanam jujur, maka sudah pasti peserta itu patuh, mempunyai sifat patuh. Jadi penurut kayak gitu. Patuh itu ya selalu mengikuti. Ini namanya jujur tadi, mereka itu selalu patuh, tidak mengingkari, selalu patuh, selalu dikerjakan, selalu diikutin, selalu mengikuti ketentuan-ketentuan perusahaan, selalu patuh, ya disiplin. Nah, jadi jujur tadi melahirkan patuh, melahirkan disiplin. Terus jujur ini juga akan melahirkan komitmen ya, berpegang teguh, konsisten, mempunyai sikap konsisten. Jadi banyak muatan jujur ini. Jujur ini akan melahirkan komitmen, akan melahirkan konsistensi, mempunyai konsisten, mempunyai komitmen, berpegang teguh dengan komitmen, dengan pendirian, mempunyai konsekuensi yang tegas. Orangnya tegas, jujur ini, konsekuensi, patuh. Jadi penjabarannya banyak teman-teman. Jujur ini sudah menempati patuh ada di mereka, konsistensi ada di mereka, konsekuen komitmen ada di mereka, teguh pendirian ada di mereka. Jadi faktor jujur saja sudah banyak bermuatan perilaku baik di dalamnya. Jujur tadi sudah menempati perilaku yang sangat baik. Mereka patuh, mereka komitmen, mereka konsisten, mereka berpegang teguh dengan pendirian. Ya, seperti patuh. Namanya orang patuh. Oke, yang kedua, bertanggung jawab. Perilaku orang bertanggung jawab. Ini tadi, orang bertanggung jawab itu sudah pasti mereka itu sabar. Orang bertanggung jawab itu orang-orang yang sabar. Mereka itu sabar. Orang bertanggung jawab biasanya selalu, ya dia bertanggung jawab tadi pasti ada mempunyai rasa sabar yang tinggi. Ya dia punya tanggung jawab kepada anaknya, contoh punya tanggung jawab kepada hewan
peliharaannya, baik hewan itu ya nakal atau anaknya nakal, dia punya sifat sabar. Jadi tanggung jawab tadi sudah menempati akan melahirkan sifat sabar. Sudah itu orang bertanggung jawab ini akan melahirkan perilaku mereka itu teliti, waspada, sangat berhati-hati, sangat teliti, sangat cermat. Jadi sangat berhati-hati. Paham maksud saya? Paham? Jadi orang bertanggung jawab itu akan melahirkan rasa sabar, sangat berhati-hati, sangat teliti, sangat cermat dalam kehidupannya. Mereka itu selalu berhati-hati. Orang bertanggung jawab itu selalu cermat, selalu teliti. Ini orang yang bertanggung jawab. Ya, mereka itu orang-orang yang sabar. Orang yang sabar itu sudah pasti bertanggung jawab. Tanggung jawab ini akan melahirkan kesabaran, mereka akan teliti, mereka akan berhati-hati, mereka akan cermat. Oke, perilaku yang ketiga, yang pertama jujur, yang kedua tanggung jawab, ini yang ketiga. Ingat simak baik-baik. Yang ketiga, perilaku mereka itu mempunyai sifat peduli. Oke, teman-teman. Mereka itu perilakunya mereka peserta ini mempunyai sikap peduli. Nah, sikap peduli ini akan melahirkan orang-orang peduli itu sudah pasti orangnya penolong, selalu berkorban, suka menolong, suka bekerja sama, tolong menolong. Mereka ini ya berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, selalu hobi berorganisasi, hobi kerjasamanya, sifatnya sedekah. Jadi orang peduli ini sudah pasti mereka mempunyai sifat tolong menolong, punya sifat peduli, punya sifat kerja sama tim yang baik. Mereka selalu bekerja sama, mereka tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, namun mengutamakan kepentingan bersama. Mereka ini mempunyai perilaku peduli, selalu mementingkan kepentingan bersama, bukan kepentingan individu. Jadi orang ini peduli ini tidak serakah, tidak tamak. Mereka ini sangat peduli, suka menolong, suka sedekah sama teman, dan suka bekerja sama. Jadi dari poin perilaku peduli saja sudah menghasilkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Perilaku kebaikan, mereka suka menolong, bekerja sama tim. Ya, sangat kasihan melihat orang-orang yang perlu ditolong. Dia berkorban demi untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Oke, jadi itu baru 3 yang saya sampaikan. 1, jujur. 2, bertanggung jawab. Ketiga, peduli. Nah, oke, yang keempat ini yang terakhir. Peserta harus mempunyai sifat kreatif. Kreatif itu, kreatif ini dia akan menghasilkan orang-orang kreatif ini sudah pasti orang ini tadi rajin, tidak pemalas. Orangnya rajin menuntut ilmu, rajin bekerja, sangat rajin untuk keperluan dia tadi, dia itu rajin. Yang sudah itu orang ini mempunyai sifat inovasi. Selalu ada ide-ide baru, inovasi. Mereka ini kreatif, sangat kreatif, mempunyai inovasi. Sudah pasti terus akan orang yang kreatif ini akan menghasilkan orang-orang yang berwawasan tinggi. Mereka selalu belajar, mempunyai wawasan tinggi. Mereka selalu belajar, mereka sangat rajin, bukan orang pemalas. Nah, orang kreatif ini, orang yang tekun, orang yang rajin, orang-orang yang bukan pemalas. Jadi paham maksud saya. Orang-orang yang kreatif ini sangat berinovasi, mempunyai inovasi, mempunyai perbaikan-perbaikan, mempunyai gagasan-gagasan untuk kebaikan-kebaikan. Mereka ini selalu mencari wawasan, mencari-cari ilmu, rajin mencari ilmu, dan wawasannya sangat tinggi. Orang-orang peduli ini biasanya sangat peduli. Oke, itulah yang saya sampaikan. Perusahaan menginginkan Anda mempunyai perilaku seperti empat yang saya sebutkan. 1, perilaku jujur. 2, perilaku bertanggung jawab. 3, perilaku peduli. Yang keempat, kreativitas. Nah, bagaimana sikap tim psikotes untuk ini sangat rahasia, teman-teman. Bagaimana tim psikotes akan
meraih, mengambil perilaku Anda yang 4 tadi. Perilaku yang 4 tadi, perilaku jujur, tanggung jawab, peduli, kreativitas. Nah, ingat ini rahasia teman-teman. Sangat rahasia oleh tim psikotes. Maka perilaku yang 4 ini tadi, ingat teman-teman, ini sangat rahasia. Ilmu ini sangat mahal. Tim psikotes akan mengambil data dari alat jiwa Anda itu di pikiran Anda. Dari cara berpikir Anda melalui media tertulis, media gambar, melalui media gambar, media tertulis, bentuk-bentuk soal, bentuk bahasa tubuh. Ya, banyak trik-trik tim psikotes ini. Tapi ingat, tim psikotes ini mengambilnya melalui alat di pikiran Anda. Semua perilaku jujur, bertanggung jawab, peduli, kreativitas itu akan tercermin, tertuang di dalam pikiran Anda. Oke, saya jelaskan. Ini sangat rahasia sebenarnya teman-teman. Sangat rahasia. Semua perilaku yang diinginkan perusahaan, perilaku jujur, tanggung jawab, peduli, kreativitas ini, nanti itu akan terungkap di pikiran Anda. Di pikiran peserta, calon peserta pekerja tadi. Mereka akan mengungkapkannya melalui pikiran Anda. Anda mempunyai pikiran. Pikiran ini akan menciptakan itu tadi. Perilaku yang diminta perusahaan akan tertuang di pikiran Anda. Dan dari pikiran Anda akan tertuang sebagai tulisan. Hasil tulisan melalui tim psikotes. Nah, hasil tulisan tim psikotes ini adalah hasil pikiran otak Anda yang mewakili 4 perilaku tadi. Otak Anda ini akan mewakili perilaku Anda dan akan tertuang di soal-soal psikotes, hasil soal-soal psikotes yang Anda kerjakan melalui pikiran Anda dan akan diserahkan kepada perusahaan yang akan menerima. Itulah hasil pikiran Anda. Jadi 4, jujur, tanggung jawab, peduli, kreativitas akan tertuang di pikiran Anda. Dan pikiran Anda akan dituangkan melalui hasil soal-soal psikotes. Nah, hasil soal psikotes inilah yang menentukan baik buruk perilaku Anda ada di pikiran Anda. Kesimpulannya, silakan Anda pelajari lagi untuk mendapatkan hasil jujur, tanggung jawab, peduli, kreatif dengan bermain di pikiran Anda. Disitulah saya tuntut Anda harus banyak belajar. Harus fokus belajar. Semua tertuang di dalam pikiran Anda. Paham maksud? Oke, akan saya sambung lagi pada acara selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.